Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pembentukan identitas sosial. Namun pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Muhammad Bintang Dwi Putra. Saya Bima Aris. Saya Rinaldi Ariel Sadewa. Saya Najwa Sutendira. Saya Aisyah Vanessa Geraldi. Berikut akan kami jelaskan. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas sosial. Identitas sosial sendiri merupakan bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama berada dalam kelompok sosial tertentu dengan disertai internalisasi nilai-nilai, emosi, partisipasi, rasa peduli, dan bangga sebagai anggota kelompok. Identitas sosial seorang terbentuk melalui proses sosial sehingga membedakan dengan orang lain dilihat dari ciri-ciri sosial seperti kebiasaan berpakaian, gaya bahasa, kebiasaan mengisi waktu luang, komunitas yang dibentuk, kebiasaan berbelanja, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti faktor genetik, konsep diri, minat, kebakat, dan kepribadian. Faktor ini merupakan gambaran atau pandangan seseorang tentang diri sendiri, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Faktor ini dapat mempengaruhi identitas sosial seseorang dalam hal penilaian terhadap dirinya sendiri dan kelompoknya, serta perbandingan dirinya dengan orang lain atau kelompok lain. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti faktor lingkungan sosial, budaya, pengalaman hidup, pengaruh teman, hubungan persahabatan, dan tekanan teman sebaya. Berikutnya adalah komponen-komponen pembentuk identitas sosial. 1. Identification. Lemers menyatakan bahwa identifikasi sosial mengacu pada sejauh mana seseorang mendefinisikan diri mereka dan dilihat oleh orang lain. Sebagai anggota kategori sosial tertentu, posisi seseorang dalam lingkungan dapat didefinisikan sesuai dengan categorization yang ditawarkan. Sebagai hasilnya, kelompok sosial memberikan sebuah identification pada anggota kelompok mereka dalam sebuah lingkungan sosial. 2. Categorization. Lemers menyatakan bahwa categorization menunjukkan kecenderungan individu untuk menyusun lingkungan sosialnya dengan membentuk kelompok-kelompok atau kategori yang bermakna bagi individu. Sebagai konsekuensi dari categorization, perbedaan persepsi antara unsur-unsur dalam kategori yang sama berkurang, sedangkan perbedaan antara kategori lah yang lebih ditekankan. Dengan demikian, categorization berfungsi untuk menafsirkan lingkungan sosial secara sederhana. Yang ketiga yaitu social comparison. Ketika sebuah kelompok merasa lebih baik dibandingkan dengan kelompok lain, ini dapat menyebabkan identitas sosial yang positif. Identitas sosial dibentuk melalui perbandingan sosial. Perbandingan sosial merupakan proses yang kita butuhkan untuk membentuk identitas sosial dengan memakai orang lain sebagai sumber perbandingan untuk menilai sikap dan kemampuan kita. Melalui perbandingan sosial, identitas sosial terbentuk melalui penekanan perbedaan pada hal-hal yang terasa berbeda, pada in-group dan out-group. Dalam perbandingan sosial, individu berusaha meraih identitas yang positif jika individu bergabung dalam in-group. Kemudian saya akan menjelaskan tentang identitas sosial remaja Indonesia yang dipengaruhi globalisasi budaya Korea. Ya, dapat kita lihat di sini gambar di mana remaja perempuan saat ini menangis ketika melihat idol mereka, yaitu K-pop yang masuk ke dalam negara kita ini melalui globalisasi yang biasanya disebut Korean Wave. Nah, Korean Wave itu membawa hal-hal seperti K-pop, musik, drama yang disebut juga drakor, yang dimana hal itu juga mempengaruhi seperti gaya berbicara, berpakaian, gaya rambut, dan juga adanya yang saya sebutkan tadi. Nah, hal itu semua akan menjadi faktor pembentuk identitas sosial remaja di masa kini yang menyukai segala hal tentang Korea. Hasilnya dapat berupa positif maupun negatif. Namun kebanyakan di zaman sekarang ini remaja Indonesia cenderung lebih ke negatif karena remaja masa kini yang menyukai Korea sudah ke tahap fanatik yang dimana itu sudah berlebihan dan mereka cenderung tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain.
Nah, ini juga bisa di sini juga kita bisa melihat ada link grup WA BTS, salah satu boyband Korea yang dicintai oleh remaja perempuan masa kini, yang dimana sebutan mereka adalah ARMY. Oke. Ini membuktikan banyaknya remaja yang sudah terpengaruh Korean Wave dan menjadikan identitas sosialnya, sehingga para remaja membuat komunitas yang membuat mereka berkumpul, dan juga kebanyakan dari mereka sudah memasuki tahap yang fanatik, yang dimana mereka tidak akan menerima orang lain mengkritik idola yang mereka sukai. Kesimpulannya, banyak faktor yang mempengaruhi identitas sosial, terutama budaya dan lingkungan. Remaja masa kini cenderung terpengaruh oleh arus global, namun penting juga untuk menjaga keaslian budaya Indonesia sebagai bagian dari identitas sosial kita. Kita harus bijak dalam memilih dampak positif dan negatif dari arus global, tanpa fanatisme, dan untuk mempertahankan jiwa nasionalisme sebagai warga negara Indonesia. Sekian penjelasan studi kasus yang kami bawa, yaitu tentang pengaruh globalisasi, yaitu Korean Wave yang mempengaruhi pembentukan identitas sosial remaja di Indonesia. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang pembentukan identitas sosial yang dipengaruhi oleh globalisasi, terutama Korean Wave. Sekian dari kami, terima kasih.